Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang ingin tahu berapa sih gajinya plumber di Kanada, ini ada website dari Red Seal ya. Red Seal ini untuk apa sih Red Seal itu? Red Seal itu punya ini teman-teman. Mereka itu punya semacam akreditasi gitu ya. Jadi bagi kalian yang ingin bekerja di Kanada sebagai plumber, saya sarankan tuh Anda terus belajar lagi. Kemudian eventually Anda mengambil ujian di Red Seal ini. Kalau Anda mengambil ujian di Red Seal, itu Anda berarti tenaga ahli, plumber ahli. Itu pasti dicari perusahaan-perusahaan besar dan gajinya sangat-sangat tinggi. Jadi average salary-nya itu rata-rata yang $41 per jam, mediannya tuh $37 ya, antara 33 sampai $47 lah per jam ya. Kemudian yang paling tinggi yang terrecord itu $84 dan yang paling rendah $30. Ini kalau dikalkulasi dengan currency Indonesia Kanada itu coba kita lihat ya. Kita lihat dari sini. Oke. Jadi tadi katanya berapa tadi? Sebentar. $41 ya. $41 per jam. Ya, jadi kalau $41 per jam itu kalau dirupiahkan berapa? Ini dia, kita lihat ya. Ini 124 juta. Eh, masa? Oh, maaf, saya keliru. Hmm. Sampai kaget saya. Ini ternyata ini hasilnya 511.000 per jam. Ini per jam teman-teman ya. Biasanya kalau orang di Kanada itu kerjanya berapa lama sih ya? Kalkulator ya, online ya. Kerjanya di sini tuh biasanya tuh dari jam 9 sampai jam 5 sore misalnya atau 8 sampai 4 sore. Itu berarti 8 jam ya. Kemudian dikurang 1 jam makan siang itu biasanya tidak dibayar teman-teman, jadi hitungannya 7 jam ya. Kalau sehari tadi mendapatkan $41, jadi anggap aja $42 per jam. Dalam sehari Anda mengantongi 294, dan $290 itu dalam sehari Anda mendapatkan gaji sebanyak 3 juta per hari. Bagaimana kalau dikalikan lagi, ini selama sebentar, ini 7 jam ya, harganya $42 per jam ya, dikalikan 5 hari, kan kerja seminggu kan 5 hari biasanya, $1.470. Bagaimana kalau ternyata Anda nanti misalnya Anda kerjanya itu harusnya Senin sampai Jumat, terusnya hari Sabtu tuh dipanggil, ada misalnya Anda itu kerjanya ada di rumah sakit atau di perusahaan itu ada yang bocor atau apa, Anda perbaiki. Nah, itu biasanya overtime. Nah, overtime itu di sini caranya itu yang saya tahu, saya kurang tahu kalau plumbing, tapi yang saya tahu peraturannya itu overtime itu harusnya dibayar 1,5 kali. Ada yang 115, tergantung perusahaannya, tapi 1,5 kali. Jadi kalau Anda gajinya tadi $42 ya per jam ya, terus kemudian hari Sabtu Anda dipanggil 3 jam, kan dikalikan 1,5 kali dulu ya, kemudian dipanggil 3 jam, berarti dalam 3 jam itu Anda dibayar $189. Dan $189 tadi ada berapa? Nih, nih 2 juta. Jadi dalam 2 jam Anda dibayar 2 juta rupiah. Banyak kan? Nah, makanya saya bahas pelan-pelan ya di video-video saya tentang kita mulai dari gaji. Jadi Anda ada gambaran kalau Anda ke Kanada itu ingin apa. Tapi yang saya sarankan Anda ikut paket saya, karena saya akan kasih assessment. Tidak semua orang bisa jadi plumber, tidak semua orang jadi welder, tidak semua orang jadi misalnya kerja di rumah sakit, jadi dokter, jadi ini, jadi itu. Tidak semua orang teman-teman. Di assessment yang saya berikan itu nanti saya akan ngetes kalian, kalian akan tahu bakat terpendam kalian itu apa. Misalnya ya, Anda ternyata nggak bisa masuk di plumber gini ya. Padahal Anda kepingin, gajinya tinggi kan? Tapi kemudian saya temukan ternyata Anda punya bakat di tempat lain dari hasil itu. Dan saya akan bantu Anda untuk mencari sekolah, untuk mengasah keterampilan baru, ya. Tapi karena Anda itu sudah ada bakat, itu belajarnya cepat.
lebih nyantol, dan kerjaannya pun gampang karena Anda sudah ada bakat di situ. Tidak merasa stres gitu belajar hal baru. Itu fungsinya ikut paket saya lengkap. Tapi buat Anda yang oh enggak, aku nggak usah paket nggak apa-apa. Ya sudah, kalau Anda nggak mau paket, saya cuma nawaran gini karena alhamdulillah ya akhirnya Nusa Koneksiong ini dengan seizin Allah ya barokahnya banyak sekali dari saya baca Al-Baqarah tiap hari, Masya Allah, salawat juga, istighfar juga ya. Allah membuka jalan banyak sekali. Jadi sekarang saya ini punya akses banyak sekali dengan partner-partner resmi. Termasuk ini salah satunya di Humber. Ini Humber College ini insya Allah ya ini masih sedang um, progres ya. Tinggal tanda tangan aja ya. Ini misalnya di Humber College ini dia juga ada plumbing techniques ya. Mereka, kalau Anda perhatikan, mereka nih PGWP eligible. Apa itu? Postgraduate Work Permit. Ah, apa itu? Nah, buat Anda yang belum pernah melihat video saya atau mungkin sudah lupa, ada PGWP itu gini teman-teman. PGWP itu ya, kalau bahasa Indonesia ya PGWP ya, gampangan ya. Jadi gini, ya. PGWP itu adalah kalau Anda sudah lulus, makanya disebut post graduation work permit. Anda dapat work permit izin kerja. Jadi Anda kerjanya legal di Kanada. Kalau legal, otomatis gaji yang tadi saya tunjukkan tadi itu Anda berhak dapat gaji segini. Kalau Anda ilegal, pertama Anda dideportasi. Kedua, tidak ada mau orang Kanada itu hire Anda kalau Anda ilegal. Ya, kalaupun Anda di hire orang, mereka tahu Anda ilegal, mereka akan nekan harga. Hasilnya itu kalau Anda harusnya dapatnya misalnya minimal $30 ya, misalnya paling rendah ya 30 ya. Mereka akan bilang, "Oh, kamu ilegal, saya nggak bisa gaji kamu segini. Saya gaji kamu 50% atau $12 per jam." Buat kalian yang nggak tahu, yang nggak ngerti hitung-hitungannya, wah ya lumayan banyak 100 berapa $12 tuh kalau dikalkulasi di Indonesia berapa? Kalau di $12 tuh coba ya kita kalkulasi ya. Berarti kan $12 itu 148.000 banyak dong. Nah, ini orang yang banyak sekali jatuhnya di sini, gagalnya di sini karena tidak tahu bahwa di Kanada itu biayanya hidupnya besar teman-teman. Saya tunjukkan aja ya dari sini. Nah, nih dari sini ya. Bandingkan Indonesia tuh satu orang tuh bisa 7 jutaan, 787 juta. Ya, kalau dikalkulasi lagi ya 787 per orang ini ya. Itu rata-rata 9 juta, sorry, 9 juta 700 ya. Tapi ini ada tapinya lagi. Kalau di Kanada 2717. Ya, kita lihat ya. Kalau di Kanada berapa? Satu orang. Nah, 33 juta. Nah, sekarang kalau misalnya Anda cuma digaji $12. Bayangkan ini tadi kan berapa? Tadi kan ini kan misalnya $42 ya saya tadi contohnya ya. $42 Anda dibayar cuma $12. Jauh, teman-teman. Apa bisa hidup, bertahan hidup? Tidak bisa. Yang saya beritahu tempo hari ada video-video tentang UMR di Kanada. Jadi minimum wage ya kalau kita lihat ya. Ya, minimum wage ya di Kanada itu ya. Ini ya. Kalau Anda lihat di sini, ini per provinsi ya. Kita lihat di sini pelan-pelan. Itu minimum wage itu seperti Anda di Indonesia sekarang gaji UMR. Cukup nggak untuk hidup di Indonesia? Nggak cukup kan? Karena biayanya tetap tinggi. Bedanya di Kanada itu, gini teman-teman, kalau Anda perhatikan. Ya, di Kanada itu average cost of living di Kanada itu memang 245% lebih tinggi dari Indonesia. Ya, tapi setelah dipotong pajak, itu masih bisa bertahan hidup 1,4 bulan. Paham ya? Dilihat dari sininya teman-teman. Monthly salary after tax. Jadi Anda kalau misalnya Anda dapat ini setelah tax itu Anda dapat segini, itu Indonesia cuma segini.
Jadi kalau Anda perhatikan ya, kalau Anda sudah bayar pajak ya, Anda cuma dapat $400 di Indonesia. Sedangkan kebutuhan orang satu orang itu 787, berarti nggak nyukup kan? Ya kan? Hampir 50%. Dari itu dua kali lipat setelah bayar pajak. Ini rata-rata nggak sama. Ini rata-rata ya, karena Indonesia banyak ya. Ini 283 miliar orang. Kalau di sini kan cuma 41 ya. Jadi rata-ratanya mungkin lebih lebar ya. Karena banyak ya. Tapi secara logika anda makanya Indonesia banyak orang miskin ya. Ya memang kenyataan seperti ini gitu. Tapi kalau Anda di Kanada, setelah dibayar pajak itu 3.900, sedangkan biaya hidup 2.700, berarti masih ada, bisa nabung $1.200 per bulan. Tuh gitu, itu bedanya. Kalau Anda gajinya segini, lah kalau Anda ada gajinya sedikit gimana? Misalnya tadi ya, kita coba ya. Kalau gajinya itu $12 ya, dikalikan 7 jam per hari, ya kan? Dikalikan 5 berapa? 5 hari ya. Ya, segini ya, 420 ya. Terus ini gaji yang ini kita hitung tadi ini kan per bulan ya. Per bulan ya. Ya, ini kita lihat aja. Kalau per bulan berarti kan dikalikan 4. Sorry, maaf. Ini. Sorry, ini kita hapus ya, maaf. Ini. Nah, 1680. Sedangkan biaya hidup kalian 2.700. Ya enggak nyucuk, enggak cukup. Makanya jangan ikut-ikut kabur dulu kalau kalian nggak ngerti kenyataan. Bisa ketipu. Apalagi biasanya orang Indonesia itu, ya maaf aja ya, saya aja juga gitu kok. Kita tuh nggak tegaan teman-teman. Yang di luar negeri, tanggungan kita di tanah air banyak. Maka itu kadang itu hidup di sini tuh pas-pasan karena kita belain banyak keluarga yang butuh, orang-orang miskin, orang-orang anak yatim. Kita dahulukan mereka. Akhirnya kita sendiri lupa bahwa ternyata ya kita butuh kok, untuk kebutuhan sehari-hari kita tuh masih butuh. Cuman karena kita merasa masih lebih tinggi dari Indonesia, kita kasihannya tinggi. Jadi kita kirim terus ke Indonesia. Apalagi kalau gajinya kalian itu ya cuma segini. Udah pas-pasan mau kirim ke Indonesia, mau kirim apa? Ya kan? Ini saya ngomong apa adanya ya, belak-belakan ya. Nah, sekarang kita kembali ke masalah gaji yang ini tadi, oke? Bagaimana caranya Anda bisa apa namanya ke situ? Itu maksudnya ya. Jadi, gini. Cara pertama itu adalah lihat diri sendiri kita dulu. Kita lihat sendiri diri kita sendiri, apa pakai SWOT analysis. SWOT analysis itu apa sih? Buat yang nggak ngerti ya, kita lihat ya. SWOT analysis. Nah, SWOT analysis itu gini. Jadi kalian itu lihat ini ya, kelebihannya di sini ada ya. Jadi kita harus tahu ya, strengthnya tuh kita tuh apa kebutuhannya, yang bagus dari kita tuh apa, kekuatan kita apa, artinya kelebihan kita tuh apa. Kalau yang weakness itu not so good, artinya kita kekurangan kita tuh apa, kelemahan kita tuh apa. Opportunity itu apakah ada peluang di Kanada untuk jadi plumber, nanti kita bicara. Bagaimana dengan threat itu ancaman, artinya saingan kita siapa. Semakin kalian go internasional, saingan kalian adalah seluruh dunia. Makanya saya heran sama orang-orang yang nekat tanya sama saya waktu saya kasih tahu, gini, Anda ikut program saya, tujuannya itu biar Anda itu kesini itu sudah secara legal dan profesional, belajar dulu. Tapi mereka nggak mau belajar, nggak sadar bahwa kalau di Indonesia aja nggak bisa dapat kerja enak, apalagi ke luar negeri. Threatnya itu banyak teman-teman, seluruh dunia. Di Indonesia aja cuman kalian bersaing, jumlahnya 283 juta kan. Nah kalau kalian bersaing di seluruh dunia untuk ke Kanada ada berapa? Harus pakai otak kan ya, harus pikir kan gitu. Kalau mengenai opportunities, apakah ada gaji apakah di Kanada itu butuh plumber ya? Ya kita lihat aja plumber
kita aja. Nah, ternyata kalau kita lihat opportunity, ya, kita lihat itu ada banyak nih, tuh banyak ya. Jadi kalau di sini, kalau kalian ke job bank itu bisa lihat itu ada berapa. Sekarang kita butuh ada 150. Ini ada banyak, selalu ada. Ya. Kemudian kalau misalnya prospeknya dari sini, dari prospeknya kita lihat aja. Opportunity dalam 3 tahun, apakah ini ada yang kosong, ada yang ini bintangnya 5, bagus. Nah, kalau di Alberta moderate, limited, good ya. Jadi harus tahu, nggak sekedar kabur ke luar negeri. Saya tuh kasihan sama orang-orang itu, tapi kalau dikasih tahu ya nggak mau dengerin, ya sudah, saya mundur sekarang. Saya nggak maksa lagi. Pokoknya kalau saya kasih tahu, saya punya program ini tujuannya itu jelas, karena perusahaan saya itu di Kanada itu sudah berdiri 11 Juli 2025 kemarin itu diizinkan untuk melatih orang Indonesia secara online. Saya pilih online karena saya sadar saya di Kanada, saya nggak mungkin ngelatih kalian. Kemudian karena saya lihat ternyata peluang di Kanada itu bagus, tapi dibutuhkan sertifikasi internasional. Karena Anda yang datang ke sini tanpa sertifikasi internasional itu nggak bisa dapat kerja bagus. Saingannya internasional. Dan orang lokal sini juga bagus-bagus. Maka karena itu Anda harus siap dengan sertifikasi internasional. Kalau nggak mau sekolah dulu ya saya mundur. Saya nggak berani refer Anda untuk cari kerja di Kanada. Karena tugas saya diizinkan oleh pemerintah Kanada itu bikin bisnis ini adalah menyiapkan kalian. Kalau kalian siap, saya refer ke perusahaan di sini atau ke recruiter di sini, ya, asalkan kalian sudah ada di dalam di Kanada. Kebanyakan mereka mintanya gitu. Kita kita nggak terima lagi international kandidat. Jadi kamu siapkan, kalau sudah siap, orangnya sudah di sini, sudah dapat work permit asli, sudah resmi, legal, baru lempar ke kita. Itu saya sudah kontak banyak teman-teman. Tuh, jadi masalahnya itu adalah kalian tuh butuh sertifikasi internasional. Kalau kalian tidak mau sekolah dulu ya saya mundur. Saya tidak maksa. Banyak yang tanya saya, akhirnya, oh saya nggak bisa kalau sekolah dulu. Ya sudah, berarti untuk saya Nusa Connection bukan untuk Anda. Nusa Connection kita selektif sekali. Untuk partnership aja kita selektif. Kenapa? Karena saya ada tujuannya, tidak ngawur teman-teman. Nggak ngawur ambil sekolah bahasa, nggak ngawur kerjasama dengan A, B, C, enggak. Semua itu ada strateginya. Karena saya sendiri sebagai International Education and Career Strategist, ya itu fungsinya di situ, strateginya. Banyak orang yang nggak ngerti. Jadi tiba-tiba temannya mau kemana, ke negara mana, ikut. Ya sudah, saya nggak ikut. Saya nggak, berarti bukan klien saya, gitu aja. Saya nggak bisa maksa. Saya bukan orang yang maksa, ini loh kamu mau nggak, gitu. Terus kemudian seperti orang-orang itu memanipulasi biar orang mau beli produknya. Saya nggak bisa. Saya punya prinsip saya itu gini, Allah ridho nggak sama saya, dan saya mencoba hidup saya ini cuman sekali. Saya sadar ya, tanggung jawabnya berat teman-teman. Saya nggak bisa memaksa kalian, memanipulasi kalian untuk memakai program saya. Ternyata kalian sendiri nggak mau, nggak ridho. Di dalam Islam itu ada prinsip kalau kita bisnis itu harganya itu diridhoi. Tapi ya jangan ini harus paham dong, ini levelnya internasional, jangan level lokal. Harganya di lokal ya nggak bisa. Sama aja dengan orang mau jual emas atau berlian. Terus dia dijual, ada orang bilang, saya bisa bayar cuma $5, padahal harganya $5 miliar. Ya nggak mungkin. Walaupun orang yang $5 tuh saya ridho kalau saya bayar $5, padahal harganya $5 miliar. Ya nggak mungkin dikasihkan. Paham ya? Jadi semua itu, Islam itu adil. Jangan sampai ada yang dirugikan. Ya kalau saya kasih harga murah, harga lokal Indonesia, sedangkan saya levelnya internasional, bisnis saya partnernya internasional semua, saya rugi. Ya kan? Jadi harus sama-sama maju. Kalau Anda tidak mau, ya sudah, saya mundur. Saya yakin sama Allah akan ketemu dengan orang-orang yang tepat. Gitu aja. Sekarang saya teruskan ya. Jadi prospeknya ini bagus teman-teman ya.
Tergantung di mana. Kalau di Quebec sekarang berkurang, very limited ya, terutama sekarang butuh bahasa Perancis ya, jadi sudah nggak saya sarankan. Tapi kalau kalian mau cari yang good ini, New Brunswick ini ya, Northwest Territories, Nova Scotia, Nunavut, yang gini-gini bagus kan. Oke. Kemudian bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan kerja sebagus ini? Apalagi sampai ke red seal. Ya otomatis mundur ke belakang. Jadi ini adalah goal Anda. Goal Anda ke sini. Sebelum Anda goal situ, ya, itu Anda punya bayangan. Bayangan itu apa? Bayangan itu gini teman-teman. Ya, saya kasih tahu. Kelihatan nggak? Sebentar ya. Jadi kalian itu harus punya apa namanya strategi. Makanya saya tuh ngasih strategic fit call, pre-qualification assessment sama kalian. Tapi kalau kalian tidak percaya ya sudah, saya mundur gitu aja. Ya, jadi gini teman-teman ya. Sebentar saya carikan ininya ya tepat ya. Sebentar teman-teman. Saya tuh mau carikan ininya apa namanya. Ini gambarnya yang paling pas. Sebentar ya. Ya sudah, ini aja deh gini. Jadi gini aja deh. Kelihatan nggak? Sebentar saya ganti ya. Sebentar saya ganti. Bentar. Ini dia ya. Saya coba ini ya. Saya besarin dulu. Yang red seal tadi saya tutup ya, teman-teman. Oke gini. Oke, kita coba langsung aja di sini biar nggak lama. Oke, jadi andaikan goalnya Anda itu di Kanada ya, di Kanada menjadi plumber. Oke, kita mundur dulu. Untuk bisa jadi plumber dengan harga segitu kan mereka butuh sertifikasi internasional minimal dari Kanada. Jadi Anda harus sekolah lagi, ya kan? Nah, untuk bisa studi di Kanada itu saya tunjukkan nanti habis ini ya. Syaratnya adalah bahasa. Jadi Anda harus bahasa dulu. Bahasa Inggris dulu atau Perancis kalau Anda ke Quebec. Itu, teman-teman. Ini kecil ya gambarnya ya. Saya kurang bagus. Saya kurang suka. Tuh. Jadi intinya Anda jangan merasa apa ya, pokoknya aku mintanya itu ya, nggak bisa dong, harus pakai strategi, harus ngerti dulu butuhnya apa. Biasanya di Kanada itu untuk plumber itu Anda harus red seal ya, ya. Tapi sebelum red seal itu Anda harus dapat ijazah dulu ya kan, ijazah dulu kan. Nah, untuk mendapat ijazah itu Anda studinya di mana? Anda studi mulai dari yang college yang paling gampang, ya. Yang paling murah itu college, teman-teman. Kemudian di studi itu kalau beruntung kalian dapat magang, yaitu co-op, bahasa sininya co-op itu magang, ya. Dan kalau bisa setelah lulus Anda dapat PGWP yang seperti saya bilang tadi. Begitu lulus Anda berhak untuk bekerja. Karena itu saya sebagai ISEF International Education Agent, saya tunjuk ini ya, biar kalian yang ragu sama saya, yang nggak kenal, saya tunjukkan sebentar. Ini sebentar. Ya, oke. Di sini kalau kalian ini ya. Jadi kalau ada nawarin kalian sekolah di Kanada atau seluruh dunia, kalau mereka nggak ikut ISEF ini, itu mereka itu abal-abal, palsu, ya. Karena mereka harus ikut training dulu, dan saya bayar mahal ini untuk kursus ini, saya mahal. Saya ambil khusus Kanada karena saya tinggal di Kanada, ya. Untuk yang ingin tahu, nomor saya 2714 ya, ini 2723. Kita lihat ini 2717, jadi udah banyak orang baru. Oke, kemudian kita lihat 27
14 ini dia ya. Jadi ini saya pakai nama Nusa Connection Founder itu ada maksudnya. Aslinya tuh ada nama saya, teman-teman. Tapi kalau nama saya tuh dimasukkan sini, orang Google ketahuan nama saya dapat ijazah tanggal 17 November 2025. Sedangkan saya masih sakit long COVID. Sampai sekarang saya belum kerja. Saya masih cuti sakit. Saya tidak mau ada masalah di kantor dipikir saya pura-pura sakit. Kalau nama saya tertulis gini, dipikir oh kamu pura-pura sakit, buktinya kamu belajar dapat sertifikat internasional, kan tidak gampang. Padahal mereka tidak tahu ketika saya belajar, setelah itu saya drop. Ketika saya ujian saya drop berapa minggu itu, karena long COVID itu salah satu ciri-cirinya itu drop gampang, kecapeannya itu mental juga, mental exertion juga. Mental artinya kita ujian, stresnya tinggi, itu gampang drop. Nggak cuma physical, nggak cuma gara-gara saya jalan kemudian saya tidak bisa nafas, bukan, tapi juga mental juga. Makanya saya buka Nusa Connection ini, ada hikmahnya juga. Saya dalam keadaan sakit, saya buka ini, jadi saya bisa menentukan kalau saya misalnya hari ini drop, saya nggak ngelakukan apa-apa, nggak ada meeting, nggak ada apa. Tapi kalau misalnya saya lagi fit, saya buka slot untuk meeting orang-orang yang baru atau orang-orang yang lama yang di waiting list, saya buka. Oke, jadi ada di sini ya teman-teman ya. Nomor saya 2714. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke yang saya cerita tadi ya. Di sini teman-teman ya. Kalau kita mau cerita di sini. Oke. Saya tadi bilang nih ya. Jadi Anda harus cari college yang pas, kalau bisa ada magangnya. Kenapa? Karena kalau Anda magang itu dapat bayaran, dan setelah lulus Anda dapat PGWB. Nah, sebelum studi ini syaratnya itu apa? Anda harus bisa bahasa Inggris kan? Atau bahasa Perancis. Ya, anggap aja bahasa Inggris. Kebanyakan orang Indonesia itu bahasa Inggris dulu ya, paling mudah ya gitu. Nah, disinilah saya bekerja sama dengan beberapa sekolah bahasa ya. Yang paling mudah adalah yang paling murah, Vanier College ya. Kemudian yang kedua adalah ini, sebentar, ini teman saya kepingin ke Kanada juga, jadi message saya bolak-balik. Yang kedua, saya bekerja sama dengan ILSC. Saya jelaskan pelan-pelan. Yang ketiga adalah dengan IELTS ya. Kemudian untuk college saya kerjasama insya Allah ya dengan Humber. Kalau untuk yang plumber ya, insya Allah dengan Humber dan banyak tempat ya. Sekarang kita sebelum sini kita mundur di tengah dulu ya. Jadi kalian tadi kan sudah saya jelaskan Anda butuh ijazah. Besok-besok Anda teruskan sampai ke Red Seal. Jadi kalau Anda sudah di Kanada dan sudah jadi plumber, kalian bisa kontak saya lagi. Saya mau teruskan sekolah untuk jadi Red Seal. Kita bisa. Oke, sekarang kita kembali ke tengah ya, ke bagian study untuk di college. Oke, kita coba carikan kalian study yang ada ini, apa namanya, yang ada ininya teman-teman. Kelihatan nggak ini? Nah, ini, nah study ini kalian bisa saya bantu, saya besarkan ini ya, biar lebih besar ya. Saya bisa carikan kalian plumbing teknik sini ya. Ini ada postgraduate work permit. Jadi kalau kalian perhatikan warnanya hijau ini, artinya setelah Anda lulus Anda bisa bekerja. Tapi ini mechanical teknik ya. Jadi yang saya carikan itu adalah yang ini, sebentar, plumbing. Ini ya, plumbing. Maaf, tadi saya nyarikan orang soalnya. Ini plumbing teknik. Jadi ada PGWP-nya teman-teman. Nah, untuk tahu ini ada co-op atau tidak, biasanya ada tulisnya di sini. Ternyata tidak ada co-op, tapi PGWP-nya eligibility yes. Belajarnya di mana? Di kampus ya. Ini harus ada praktek ya, jadi nggak bisa online ya. Kemudian kita lihat ini ya, attendance-nya full time, jadi kalian harus tiap hari sekolah di situ ya. Tapi diizinkan kerja selama studi. Berarti Anda bisa kerja atau jadi kasir di restoran, cuci piring, setidaknya lah bisa dapat income. Di sini itu
Anda boleh kerja 24 jam per minggu. Lumayan kan ya kalau ada ini income gitu. Jadi Anda kerja malamnya, paginya sekolah gitu. Instruksinya English teman-teman. Jadi otomatis kalian harus belajar ya. Ya, scholarship not specified. Jadi bisa saya carikan ini requirementnya. Ada conditional acceptance. Jadi copy of passport, ini high school. Jadi ternyata cuma butuh high school aja. Ya. Kemudian ini IELTS-nya sekian. Nah, ini IELTS Pathway Certificate. Nah, kalau dia bilang IELTS, ini kabar yang baik adalah saya juga bekerja sama dengan IELTS. IELTS itu apa? Ini sebentar saya carikan ya. Mana tadi? IELTS itu ini. Nah, IELTS itu ini teman-teman. Kalian kelihatan ya. Jadi IELTS itu uh, dia tuh sekolah bahasa internasional di Kanada yang sangat-sangat terkenal dan punya banyak award. Ini awardnya segini banyaknya. Jadi makanya saya bilang saya tidak ngawur untuk kerjasama dengan partner. Saya selektif sekali karena saya ingin kalian kesini tuh sudah siap gitu, nggak sembarangan studi. Nah, yang diajarkan di sini tuh bahasanya tuh apa aja. Bahasa di sini yang diajarkan itu adalah bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Jadi kalau Anda perhatikan, kalau saya lihat ya, kebanyakan kan wah saya berat itu kalau misalnya studinya mahal ya. Tadi kan studinya berapa? Studinya itu tadi sebentar. Mana tadi? Tadinya segini kan ya, fee-nya. Misalnya ini salah satu contohnya ya di sini ya. 16.000 per tahun, yang ini 17.000, yang ini 16.000, mahal kan? Nah, ini Josh Brown ini 19.000, ini Humber ini yang mau kerja sama-sama saya 18.000, mahal dong. Iya, mahal. Ini di Humber juga ya, kalian bisa kerja, tapi nggak ada co-opnya. Ya, gitu. Nah, kalau dari sini, kalau kalian perhatikan di IELTS itu mereka punya program online juga. Jadi kalau kalian belum ke Kanada sebelum sekolah ini tadi, kalian ambil online dulu. Kecuali kalau kalian punya, oh enggak, aku pengen langsung ke Kanada aja, belajar di situ bahasanya, terus kemudian belajar di college-nya. Ya nggak apa-apa kalau ada uang. Nggak masalah, setiap orang beda-beda kemampuannya. Enaknya kalau kalian sudah di Kanada belajar di sini, nanti saya carikan ya. Kalau sekarang itu mereka nggak terima yang di atas 6 bulan. Tapi kalau dia di bawah 6 bulan mereka terima karena ada ini cap ya. Ini cap itu apa? Capnya ini. Jadi sejak November 25 tahun kemarin itu Kanada itu cuma membatasi ya. Mereka cuma memberikan untuk orang baru yang baru masuk Kanada untuk study permit cuma 155.000 orang. Totalnya 408.000 itu yang sudah di sini, yang sudah belajar tahun lalu, 2 tahun yang lalu mereka diperbaiki. Tapi untuk yang orang baru 155.000. Tapi yang ada exceptionnya adalah orang-orang yang master dan doctoral degree. Ini baru teman-teman. Mereka nggak masuk ini. Kemudian anak primary, secondary itu nggak masuk CAP ya. Jadi ada klien yang anaknya mau sekolah SMP, SMA di sini, itu bisa langsung masuk, nggak masuk CAP. Yang masuk CAP itu yang di luar ini, termasuk yang plumber ini tadi. Jadi kalau kalian perhatikan ya, kalian tetap butuh PAL. PAL itu apa sih? PAL itu izin dari perusahaan. PAL itu ya, Kanada tuh gini teman-teman ya. Saya jadi Kanada map ya. Kanada itu terdiri dari 10 provinsi dan 3 teritori ya. Setiap provinsi dan teritori itu mereka punya Minister of Education. Jadi kalau kalian mau belajar, study permitnya itu dari pusat dulu, dari Kanada besar ya, jadi federalnya kalian dapat study permit. Tapi kalau untuk masuk ke setiap provinsi dan teritori ini kalian harus mendapatkan izin dari provinsi itu. Misalnya kalau di Quebec itu namanya CEQ. CEQ itu gini contohnya.
Ya, CEQ itu apa? Ini dia. CEQ itu ini, Temporary Selection for Studies. Ya, CEQ ya. Itu kalau di KP. Kalau misalnya Anda tadi mau belajar di mana? Di sini misalnya ya, di Humber di Toronto. Berarti kalian harus cari apa namanya? Cari izin dari Ontario. Nah, Ontario itu juga mengeluarkan sendiri gitu. Bagaimana taunya? Taunya tadi itu dari sini, teman-teman. Ya, misalnya ya. Ontario tuh ternyata punya 70.000 ya. Sedangkan ini Alberta 21.000, Quebec 39.000. Jadi Ontario banyak sekali. Paling banyak sekali. Dan yang bagus sekali, Humber yang mau kerja sama saya ini, dia sendiri bilang kita punya cap 7.000 student, international student. Jadi kemungkinan ada 10% dari tadi ya, dari yang ini tadi ya. Ya, kan 70.000 seluruh Ontario. 7.000-nya sendiri diterima oleh Humber. Jadi kemungkinan kalian keterima itu lebih besar daripada ke tempat lain. Makanya kalau kalian tertarik ke Humber ini, kalian kontak saya, ya. Kemudian admission requirement-nya tadi, ya, itu bahasa Inggrisnya dari mana? Kita lihat ya. Dan kita bandingkan dengan yang tadi ya. Jadi ini teman-teman. Kalian bisa dari Duolingo ya. Duolingo kan saya sudah kerjasama dengan Duolingo ya, English class ya. Kan saya sudah cerita dari dulu ya. Ya. Tapi sekarang saya tutup kelasnya kecuali kalau kalian membayar paket, dikarenakan saya ada kerjasama dengan mereka, jadi tidak lagi memberikan kelas gratis. Kalau kalian belajar sendiri nggak masalah, tapi kalau lewat kita harus membayar ya, karena diawasi oleh mereka ya, dan saya membayar lisensi ke mereka juga ya. Kemudian uh, kalian bisa ambil dari sekolah-sekolah lainnya ya, termasuk dari IELTS dan dari ILSI. Nanti saya jelaskan lagi. Contoh lainnya dari sini IELTS. Ini tadi kan dia bilang kan dia butuh studinya itu requirement-nya tadi ya, itu kan dari IELTS ya. Ini dia IELTS Pathway Certificate. Nah, sekarang kita kembali ke IELTS. Nah, IELTS itu saya sudah bilang ya, wordnya banyak ya. Nah, IELTS itu teman-teman, kalian bisa belajar online dulu. Nanti kalau kalian sudah ada rezeki kalian ke Kanada, ini di Toronto tempatnya. Jadi IELTS sama Humber ini deket satu kota di Toronto. Itu. Kalian belajar di sini, kemudian kampusnya ada di Toronto, Vancouver, tapi kalau kalian ke Humber ini di Toronto juga. Jadi kalian ambilnya study di Toronto, ya, bukan di mana, di tempat lain gitu. Kemudian sebentar, ini tadi saya gerakan ya. Kemudian kalian belajar itu ambil yang English full time di sini atau part time. Nah, kelasnya ini kalau kalian perhatikan di hampir tadi, yang plumbing tadi, kelasnya itu buka bulan Mei ini. Ya. Mereka udah bilang sama saya kalau ada yang mau bulan Mei ini, mereka memberikan scholarship $2.000. Jadi lumayan loh teman-teman, bisa kalian bayar untuk ini apa namanya, untuk bayar sekolahnya kan, lumayan kan ya. Jadi di sini teman-teman, jadi kita lihat videonya sambil saya ngomong ya, ceritanya ya, gak usah suara ya, jadi video aja kalian lihat ya. Jadi di apa, di Humber ini kalian belajar itu ada prakteknya juga, dan setelah lulus kalian bisa apa namanya, bisa kerja secara legal karena dapat PGWP tadi. Nah, untuk ngurus masuk Humbernya ini kan harus ini ya, study permit, untuk co-opnya itu co-op permit, PGWP juga butuh itu work permit. Itu semua kita kerjasama dengan Border Pass. Itu salah satu Canadian law firm di Kanada, di Toronto juga. Border Pass juga di Toronto juga. Jadi gampang, tinggal masuk. Jadi kalian nggak usah pusing lagi. Oh, ini harus gimana. Kita sudah urus semuanya. Gitu. Kemudian kalau Humber tadi berapa biayanya tadi?
19.000 ya. Tapi kalau yang sekolah tadi berapa? Ada yang tadi ada yang 19.000 dan sebagainya ya. Cuman harus dilihat ya, ini nggak ada koop ya, jadi kalian nggak bisa koop, nggak bisa magang, cuma kalian bisa kerja selama sekolah, dan setelah lulus kalian dapat PGWP, dan di sini punya scholarship teman-teman. Itu enaknya di sana ya. Oke. Kembali ke IELTS ya. Jadi kalian ambil bahasanya dulu ya. Setelah bahasanya selesai, itu otomatis mereka tuh punya University Pathway. Kan kalian sudah 18 tahun ke atas ya, ambil University Pathway. Nah, kalau kalian sudah online, sudah masuk ini University Pathway itu kalau nggak salah harus di sini. Jadi kalian mau tidak mau harus belajar. Nah, enaknya itu kalian tuh masuk tuh tanpa ujian IELTS atau TOEFL lagi. Karena sudah belajar di ILAC. Ini kan International Language Academy of Canada. Ya. Kalian sudah belajar di sini, lulus langsung daftar. Nah, salah satu partnernya adalah Humber. Kalau kalian lihat tadi, ya ini semua. Ini semua yang tadi yang kita lihat tadi. Ini dari ILAC semua. Jadi kalian nggak usah pusing lagi. Terus aku bisa keterima nggak? Bisa teman-teman, karena ILAC ini besar sekali dan mereka kerjasama dengan semua ini. Itu ya, semua. Sekarang tinggal ininya aja, kalian siap nggak itu belajarnya itu. Misalnya di Humber ya, contohnya ya. Ini di Humber tadi. Ya, rata-rata tuitionnya itu antara 13 sampai 22.000. Tapi kalian kan ambil yang ini tadi ya, yang plumber tadi, dia bilang 19.000 ya. Tapi harganya bisa berubah ya. Ini harga lama. Kalian tetap kontak saya karena harganya bisa naik turun. Tergantung mereka, bukan saya. Oke. Kemudian selain ini yang kerjasama dengan Humber itu adalah ILSC. ILSC ini bedanya apa? Nah, bedanya gini teman-teman, dua-duanya hebat juga. Makanya saya senang bisa kerjasama dengan keduanya. Cuma ada bedanya. ILSC ini destination-nya kalian bisa belajar, kita belajar di Kanada kan, kotanya Montreal, Toronto, Vancouver. Kalau ILAC itu tempatnya itu ada di Toronto dan Vancouver. Nah, kemudian ini mereka punya cabang ILSC, cabangnya di Australia, di Kanada, di Irlandia, di India, di Amerika, ya itu. Sedangkan di ILAC itu cuman pusatnya aja di Kanada. Tapi biarpun dia di Kanada, ini semua yang ada di sini itu adalah kerjasama dengan ini dengan ILAC. Jadi kalau kita perhatikan sampai ke Amerika juga sekali ini ya. Jadi ini ILAC ini di sini juga, ini di negara mana itu, ini juga di UK, di Amerika, sampai di sini juga ada, di Kanada juga ada. Ini kerjasamanya dengan ILAC. Jadi kalau kita lihat seluruh dunia nih ya. Jadi kalau kita lihat di home ini, saya bisa mendaftarkan kalian ke USA Institution, Kanada, European ya, atau khusus English courses gitu ya. Gitu. Jadi kalau di European ini nggak tahu di mana aja nih ya. Ini di sini semua. Ya. Sampai Switzerland segala. Ya. Kalau Kanada ya Kanada aja sih. USA ya. Kalau English courses itu ada yang di Amerika, ada di ILAC di Amerika. Dan kalau online program yang ini tadi, yang online program KIS online program tadi. Nah, bedanya ini lagi, kalau dari programnya, ILAC ini punya untuk anak kecil umur 7 sampai 14 tahun. Bagus buat Anda yang ingin ke Kanada, kerja, kemudian suatu saat membawa anak istri ke sini. Atau Anda langsung berangkat ke sini dengan anak istri. Jadi anak Anda bisa sekolah di sini. Dan mereka punya ini high school juga gitu. Jadi dua-duanya ILSC sama ILAC ini punya high school. Nah, kalau ILSC itu dia punya kerjasama ini University Pathway. ILAC juga punya University Pathway
Ini, lihat ini University Pathway untuk orang dewasa dan untuk anak-anak remaja 15 sampai 18 tahun. Gitu teman-teman. Nah, intinya University Pathway itu kalian nggak usah bingung lagi belajar IELTS atau TOEFL, nggak usah keluar uang banyak lagi, sudah langsung cemplung gitu aja, udah masuk gitu. Ya, aplikasinya lebih mudah dan mereka sudah 30 tahun lebih experience itu. Ya, kemudian apa? Ini programnya untuk orang dewasa ya. Jadi level bahasa Inggrisnya nanti kalian akan dapat tes. Tesnya gratis teman-teman. Ya, ini tesnya bahasa Inggris, tesnya bahasa Perancis. Ya, bedanya kalau kalian apply sendiri, di mana-mana sebenarnya apply sendiri bisa ya. Cuman kalian nggak tahu kalau dapat ada beasiswa atau apa. Itu mereka biasanya langsung kontak ke agent ke kita seperti kita. Karena kita punya akses langsung dengan mereka. Kalau ada apa-apa, kita dulu yang dikontak. Jadi ibaratnya kalau kalian beli itu ya, misalnya kalian ke supermarket ya beli di supermarket. Tapi kalau kalian agent itu seperti suppliernya gitu, distributornya gitu. Jadi harganya kadang-kadang lebih murah kalau lewat kita. Itu makanya harganya bisa bisa naik turun. Itu nanti saya bisa tanya mereka harganya aslinya sekarang berapa yang bisa saya kasih ke klien saya gitu. Kalau harganya sama dengan di website ya enggak apa-apa, ya memang itu harga mereka gitu. Tapi kadang-kadang mereka punya khusus untuk agent itu, ini kita ada diskon untuk murid-murid kamu, jadi kalian kontak kita gitu, nggak ada salahnya. Misalnya nggak ada diskon ya nggak apa-apa, kalian tetap belajar. Yang penting itu apa, kalian masuk dulu ke Kanada secara legal lewat studi ya, kalian belajar sehingga kalian dapat sertifikasi internasional. Akhirnya apa, akhirnya yang untung kalian juga ya. Setelah itu kalian bisa kerja di sini secara legal. Setelah itu anak istri bisa dibawa ke sini juga gitu. Dan seperti saya bilang tadi, gajinya tinggi teman-teman. Gajinya tadi berapa? Segini. Sedangkan kalau kalian misalnya kalau mikir, wah mahal itu sekolahnya misalnya $20.000 kan mahal. $20.000 itu sekarang kalau kita gaji tadi $41 ya per jam ya. Berapa tadi? Coba kita kalkulator lagi. Berapa tadi? Mana kalkulatornya tadi? Sini ya. Kalkulator. Oke. Kelihatan nggak? Jadi anggap aja kalian itu gajinya $42 dikalikan 7 untuk satu hari ya. Kemudian kalian dalam satu minggu 5 hari kan, ini per minggu ya. Sedangkan dalam satu tahun itu ada 52 minggu kan. Nah, berarti kalian gajinya 76 ya kan. Kalau gaji kalian 76, anggap aja 75, 76 lah, 76 ribu lah ya gitu, dikurangi biaya untuk sekolah tadi, hampirnya tadi berapa, hampir tadi 20.000 ya, 20.000 untuk cuma untuk semester 2 semester kalian tuh 20.000, sedangkan kalian digajinya 70.000, berarti sudah return of investment langsung dong. Begitu kalian sudah ada nggak sampai 1 tahun ya, jadi 20.000 itu ketutup dalam beberapa bulan dengan gaji segitu. Jadi nggak rugi teman-teman. Ya, ini saya cuman kasih gambaran aja kalkulasi ya. Tapi harganya naik turun juga ya. Dan tentu ini di luar harga tiket pesawat, kemudian Nusa Connection fee juga untuk coordinationnya itu. Kemudian jangan lupa kalian juga akomodasi di sini berapa, biaya hidup makannya di sini. Makanya bagus kan kalau kalian boleh kerja sambil apa namanya, sambil sekolah tadi, ada bagusnya, jadi kalian bisa nutup biayanya itu. Kemudian apalagi, kita juga ada ini kerjasama dengan Border Pass, jadi itu juga ada biaya untuk apa, urus tadi permit dan sebagainya, cuma lebih lebih cemplung gitu aja. Nah, saya tunjukkan sedikit ya, kenapa kok saya bilang saya kerja sama Border Pass ini ada maksudnya teman-teman. Jadi kalau dari sini ini ya, mereka sudah kerjasama dengan berbagai sekolah nih semua segitu ya. Ini banyak sekali termasuk Seneca, SET ya,
Saint Clair ya, Alberta, ILEC nih ya, Hamburg kerjasama. Jadi otomatis kalian ini tinggal cemplung, sudah nggak usah pikir-pikir lagi, keterima nggak ya visanya, study permitnya, sudah langsung diurus saja langsung di sini, saya uruskan. Karena memang kita kerjasama sih, kita jadi kita nih punya ekosistem. Jadi kalau apa namanya, saya pakai satunya kena gitu loh, jadi ada efeknya. Jadi untuk masuk ke Humber ya, kalian mulai dari ILEC. Untuk memulai dari semua itu, untuk surat menyuratnya lewat WordPress ini, jadi sudah tinggal plung gitu aja gitu teman-teman. Oke, jadi bagi kalian yang ingin kontak kita ada di website. Ini websitenya, tapi terus terang karena sekarang sudah banyak sekali kerjasama, saya tidak bisa masukkan ini semua. Jadi saya cuma jelaskan sedikit. Kita kerjasama dengan McGill University. Ini sudah saya masukkan beberapa yang kalian bisa. Tapi untuk plumber saya tidak masukkan di sini karena McGill nggak menawarkan ya. Vanier College itu buat kalian yang ingin belajar bahasa Inggris. Kemudian IELTS yang saya cerita tadi, mereka punya Hello English. Kemudian ini Daniel Lefort Memorial Scholarship, ini miliknya ILSC. Nanti saya masukkan ke sini. ILEC program, dia juga punya scholarship juga, nanti saya masukkan. Jadi saya pelan-pelan ya, saya nggak bisa update semuanya teman-teman karena selalu ada hal baru. Jadi kalian kalau misalnya ingin tahu ada program baru apa, kok nggak ada di sini, ini masih belum saya update lagi karena saya masih long covid ya, saya baru bisa update kalau ada fit ya, ada waktu mulai fit itu saya update ya. Kalian tanya aja ke saya. Nah, selain itu kita juga punya kerjasama dengan siapa aja. Oh, banyak teman-teman. Kita berafiliasi marketing dengan banyak tempat ya. Misalnya buat kalian yang 2025 kemarin belajar dengan kita punya e-license. Ya, waktu itu gratis tapi sekarang mulai bayar karena saya bayar lisensi ya. Itu buat kalian yang tidak bisa ke Kanada dan kalian ingin dapat sertifikasi internasional, saya sarankan ambil e-license. Ambil ini. Ini semua saya kerjasama ya. British Council IELTS juga saya punya. Udemy ya, ini dengan Duolingo kita kerjasama gitu teman-teman ya. Kemudian untuk travel kita kerjasama dengan ini semua. Jadi jangan khawatir kalau kalian sudah mau ke Kanada, kalian kontak kita karena kalian sudah klien kita, otomatis saya prioritaskan. Kalau ada diskon-diskon saya carikan lebih murah gitu ya, misalnya Expedia itu Tualeggo, Traveloka saya carikan ya. Kemudian ini untuk belanja sehari-hari, dan ini klien kita dari Indiana Hospitality Management School di Bali. Oke teman-teman, jadi jangan khawatir, insya Allah kita bisa bantu kalian dan kalian bisa kontak kita lewat sini ya. Jadi kalian bisa isi di sini. Saya hapus yang kepanjangan yang kemarin, saya kasih detail banget. Tapi setelah itu saya pikir orang mungkin males ya ngisi terlalu detail ya. Oke, kalian kepingin apa, tulis saja nama, email ya, telepon Anda. Terus kalian lihat ini ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu cuma guidance, klik ini. Misalnya program apa, klik ini ya. Ini join mailing list, klik ini karena saya sering ngasih informasi lewat mailing list juga ya. Kemudian kalau mau program bahasa, klik ini ya, dan sebagainya. Oke, untuk partnership, misalnya Anda yang melihat ini ternyata tertarik untuk jadi sponsornya orang-orang Indonesia yang ingin ke Kanada, bisa karena kita punya Edu Travel. Jadi Edu Travel itu apa? Nah, mumpung ngomong ya, Edu Travel itu sebetulnya ya, kalau kalian perhatikan, Edu Travel itu sebetulnya belajar di bawah 6 bulan, tapi kalian belajar ke sini. Jadi kita misalnya saya baru masukkan ini full time English itu tanggal 23 Maret besok. Itu buat yang kalian yang ini ke Vanier College ya. Kita punya banyak program sebetulnya teman-teman ya. Tapi tidak saya masukkan di sini semua saking banyaknya. Jadi kalian bisa kontak kita ya. Nanti di Edu Travel itu kalian termasuk jalan-jalan di Kanada,
dan di USA. Kalau kalian punya visa ke USA bisa ikut, itu optional. Tapi yang di Kanada sendiri, kalau kalian mengambil sekolah itu di kota Montreal, kita ngadakan jalan-jalan di Quebec City, di Ontario itu kita ke Ottawa, sama ke Toronto dan Niagara Falls. Kemudian buat tanggal-tanggal tertentu itu jalan-jalannya ke Ice Hotel di Quebec City. Saya sambil cerita ini ya. Jadi Ice Hotel Quebec City itu gini teman-teman. Ya. Jadi ini teman-teman. Uh, kalian kalian nggak nginep situ sih, cuma berkunjung aja sih. Kecuali kalau kalian mau nginep, kalian bilang kita ya. Jadi ini hotel ya, hotel tapi dari es gitu ya. Itu tidak apa ya, tidak buka setiap tahun kecuali pada tanggal-tanggal tertentu. Kalau masih dingin kayak gini sih masih buka ya. Tapi kalau misalnya udah mulai bulan April gitu, sudah mulai spring kan, itu bisa nggak bisa lagi. Saya juga mau ke sana insya Allah kalau anak-anak mulai bisa ini gitu. Kemudian apalagi selain ice hotel, nah ya, saya kasih tahu ada Quebec City itu dia itu um, kita ke Quebec City ya, jadi kalian harus tahu. Jadi kalian yang misalnya ke Humber bisa kan, kalian nanti di Toronto kalian berhenti aja di Montreal dulu, ikut jalan-jalan dulu bisa ya. Jadi kita ada ke jalan-jalan itu macam-macam, ke Quebec City. Kemudian um, kalau yang kalian ada waktu nggak sebelum sekolah atau sesudah sekolah atau pas libur panjang, kalian bisa ini apa namanya, kalau nggak kerja ya, karena kalau kalian diizinkan bekerja selama studi ini, berarti kalian kerjanya kalau per minggu 24 jam per minggu. Kalau libur panjang itu kalian bisa full time. Kadang orang kepengen, oke, aku ngumpulin duit aja, aku nggak jalan-jalan, kalian kerja. Tapi kalau kalian kepengen jalan-jalan, kita ngadakan kelilingnya itu dari apa, dari Kanada, dari sini ya, dari Montreal ke Vancouver. Itu kita ngadakan jalan-jalan di British Columbia. Jadi kalau selesai dari Vancouver kalian pulang ke Indonesia bisa. Makanya saya bilang itu ambil aja nanti terakhir, misalnya kalian sudah mau pulang ke Indonesia, itu kalian ambil karena itu 10 hari, itu tanggal 11 Juli insya Allah kita ada apalagi ya. Jadi intinya itulah, jadi itu travel itu seperti itu. Jadi kalian jalan-jalan, kemudian apa namanya belajar, dan ini semua kita disupport oleh ini oleh partner-partner kita. Nah, ini masih masih lama kan, launching soon, padahal saya sudah resmi jadi partner. Nanti saya ganti ya itu. Jadi kita ada apa namanya, kerjasama dengan Expedia, Traveloka, airlinesnya ini semua kerjasama dengan kita, hotel, kemudian homestay. Kalau kalian ke Hyatt kalian dapat 15%. Saya tadi dapat program baru dari mereka, saya kasih linknya ya. Kemudian ground transportation saya kerjasama dengan ini semua. Kemudian untuk kalian yang ini apa namanya ingin menjadi partner, bisa. Misalnya kalian kepingin partner untuk travel atau cultural or professional exposure, itu macam-macam ya. Ada banyak program. Atau mungkin kalian pikir, oh buat orang Indonesia, kalian perusahaan di Indonesia, saya mau promosi apa produk saya ke Kanada dong, lewat Edu Travel bisa, itu bisa kontak kita. Oke teman-teman, terima kasih dulu bagi yang melihat, semoga berguna. Kontak kita ke email yang ada di bawah ini ya, info@nusaconnection.com, atau lewat website kita. Tapi sekali lagi kalau websitenya belum up to date ya dimaklumi ya, karena programnya selalu ada baru ya, dan saya nggak bisa update semua, jadi mending kalian tanya saya langsung. Oke. Dan bagi kalian yang belum pernah ketemu saya, tahun 2025 kemarin saya memberikan konsultasi gratis kepada banyak orang, tapi kemudian saya kewalahan karena saya sakit kan, nggak boleh terlalu capek, saya stop ya. Sekarang saya cuma bisa memberikan 15 menit per orang, itu pun bukan konsultasi lagi tetapi semacam
pre-qualification assessment atau strategic fit call. Jadi apa bedanya? Ya kalau misalnya untuk fit call itu kita jadi tahu Anda cocok nggak dengan strategi saya, atau saya cocok nggak dengan Anda. Jangan sampai ini ya, Anda nggak cocok dengan saya tapi maksain diri, saya nggak cocok dengan Anda maksain diri. Nggak bagus, vibe-nya tuh nggak apa, frekuensinya nggak sama. Saya pingin kerjasama itu nggak cuma sekali aja, tapi untuk selamanya. Jadi saya memberikan service terbaik, jadi kalian akan kembali ke saya. Sebaliknya, saya juga selalu berusaha ingat kalian juga. Oh, ada program ini. Mungkin kamu bisa memperbaiki belajar ini, belajar itu, sehingga akhirnya kamu dapat gaji lebih tinggi. Nah, sama-sama untungnya. Intinya di situlah. Kalau dalam Islam itu, kalau berdagang itu harus sama-sama untung, tidak boleh ada yang dirugikan. Apakah pembeli atau penjual? Sama saya juga bisa rugi. Saya bisa rugi, misalnya kalau saya merefer orang yang nggak siap bahasa Inggris, yang rugi saya juga, karena yang kena nama baik saya juga. Kok kamu katanya ngelatih orang, ternyata dia nggak siap bahasa Inggris, ya kan? Makanya saya kerjasama dengan ILEC, dengan ILSC, itu semua ada maksudnya semua, teman-teman. Oke, 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 semuanya sudah jelas sekarang. Terima kasih buat yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim email ke kita. Oke, makasih.